Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2921. Setelah 3 persepsi Stephen terbangun, dia selalu merasa bahwa dia luar biasa. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit orang di dunia yang telah membangkitkan 3 indera, dan setiap orang yang telah membangkitkan 3 indera sangat mengagumkan, seperti psikis di kartun. Kemampuan nyata ini memberinya rasa superioritas, merasa bahwa dia sudah berada di atas yang biasa. Tapi sekarang, ketika dia melihat centaur ber-IQ rendah di depannya ini mampu memadatkan energi gelap menjadi panah, dia merasa seperti seekor anjing. Seolah-olah Anda telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan emas, hanya untuk tiba-tiba mengetahui bahwa anjing Anda juga menggunakan emas. Untuk sesaat, Stephen merasa bahwa kebangkitan 3 sensorik benar-benar tidak berharga. Tepat ketika Stephen merasa emosional, para centaur itu melepaskan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Suara mendesing, panah energi gelap terbang ke arahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan pemikiran di benak Stephen, perisai energi gelap muncul di depannya. Bang bang bang, panah itu membombardir perisai, merobek perisai itu seketika, lalu melaju lurus ke dalam, mengenai tubuh Stephen dengan keras, dan kemudian meledak. Gelombang kejut yang mengerikan langsung membuat Stephen terbang. Stephen berdiri setelah berguling beberapa kali di tanah, rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sedikit malu. Sungguh menyakitkan. Stephen memamerkan giginya, rasa sakit yang disebabkan oleh ledakan energi gelap jauh lebih kuat daripada pukulan di tubuh. Itu adalah perasaan menyakitkan yang tak terlukiskan. Bisakah itu diisi? Tanya Stephen. Tidak. Serangan energi gelap tidak bisa diubah menjadi energi yang dibutuhkan kerangka, kata si idiot. Maka ini akan sulit. Stephen menyipitkan mata ke centaur di depannya. Orang-orang ini bagus dalam serangan jarak jauh, dan mereka masih menggunakan panah energi gelap sebagai senjata serangan. Meski tidak bisa melukai diri sendiri, gelombang kejut ledakannya sangat mengganggu. Hal yang paling menyebalkan adalah mereka tidak bisa mengisi daya tulang mereka, jika tidak. Jika demikian, dia mungkin harus menghabiskan banyak energi di sini. Setelah Stephen berpikir sejenak, dengan sebuah pemikiran, dia mengerahkan energi gelap di sekitar centaur untuk menekan mereka. Saat berikutnya, centaur itu melompat di tempat seolah-olah mereka telah diberi stimulan, dan saat mereka melompat, energi gelap yang ditekan oleh Stephen pada mereka terus-menerus terkoyak dan hancur. Stephen diserang balik, dan setelah mendengus teredam, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa-apaan, energi gelap tidak bisa mengendalikan mereka. Apakah ini kekebalan? Stephen bergumam. Sepertinya memang begitu, kata si idiot. Aku sangat kebal terhadap serangan energi gelap, yang memaksaku untuk menyerang jarak dekat. Stephen mengertakkan gigi, lalu bergegas menuju kelompok centaur dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Stephen sangat cepat, tidak hanya dari kakinya, tetapi juga dari energi gelap. Meskipun dia baru saja terbangun di tingkat 3, dia telah mengumpulkan banyak metode penggunaan energi gelap dari Xiao Chen-Tian. Di antara mereka, menggunakan energi gelap untuk mempercepat dirinya sendiri adalah metode umum menggunakan energi gelap. Operasi spesifiknya adalah memusatkan energi gelap di belakangnya, dan kemudian membentuk gaya reaksi dengan mendorong energi gelap, dan kemudian meningkatkan kecepatan diri sendiri. Dalam sekejap mata, Stephen bergegas ke area centaur. Reaksi centaur itu sangat cepat, dan mereka semua menarik busur di tangan mereka satu persatu, memadatkan energi gelap menjadi panah dan menembak Stephen. Kaki Stephen terhubung, dan dia menghindari panah energi gelap dalam sekejap, lalu terus maju. Meskipun aku tahu bagaimana menggunakan energi gelap, aku masih tidak memiliki banyak IQ. Pemanah dan petarung harus menerbangkan layang-layang. Kamu sangat bodoh saat diam.
Saat aku mendekat, kamu akan mati. Stephen bergumam dalam hati. Kecepatan meningkat lagi. Tepat ketika Stephen hendak mendekati para centaur itu, tiba-tiba, Stephen sepertinya telah mengetahuinya dan tiba-tiba berbalik. Di belakangnya, panah energi gelap terbang ke arahnya dengan cepat. Bab 2922. Aku menggosoknya dan berbalik. Stephen berteriak, dan sebelum dia sempat menghindar, dia terkena panah ini lagi. Bang-bang, anak panah itu meledak di tubuh Stephen, langsung menghancurkan pakaian Stephen. Stephen terlempar kembali oleh dampak yang kuat. Itu belum berakhir, dia baru saja menstabilkan kakinya ketika gelombang panah lain terbang dari sisi lain. Terlalu cepat, Stephen menjadi pucat karena terkejut. Kecepatan panah penembak centaur ini terlalu cepat, dan setelah menembakkan satu panah, mereka segera menembakkan panah lainnya. Sosok Stephen terus berkedip, dan anak panah itu selalu mengikutinya dari dekat. Bajingan, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Stephen meraung, dan setelah menahan beberapa anak panah, dia berjalan ke centaur yang paling dekat dengannya. Tinju kanannya telah diisi untuk waktu yang lama, dan itu juga dibungkus dengan energi gelap yang sangat padat. Stephen meraung marah, meledakkan tubuh centaur yang terkepal itu. Ledakan. Setelah suara keras, tubuh centaur itu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, tubuh centaur itu hancur begitu saja, berkeping-keping di semua tempat. Sialan. Stephen mengumpat dengan arogan, lalu bergegas menuju centaur di sampingnya. Pada saat yang sama, di luar menara langit, di ruang metaverse yang besar, sekelompok orang berburu harta karun di mana-mana. Orang-orang ini secara kasar terlihat berasal dari dua organisasi, karena mereka mengenakan dua set seragam yang berbeda, dan orang-orang ini tampaknya berbeda satu sama lain, dan orang-orang berseragam berbeda tidak akan pernah melintasi perbatasan ke wilayah orang lain. Bagaimana panennya, Charles? Seorang pria Asia bertanya kepada seorang pria berambut pirang yang berjalan keluar dari hutan di kejauhan. Aku menemukan banyak hal bagus, bagaimana denganmu, Quintiles? Tanya pria berambut pirang bernama Charles. Aku juga menemukan banyak hal baik. Tempat ini benar-benar harta karun yang besar, dan tidak sia-sia kami telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menjadikannya satu-satunya di lingkungan ini. Kata pria Asia bernama Quintiles sambil tersenyum. Saya tidak tahu bagaimana Illuminati akan memperoleh keuntungan, kata Charles. Orang-orang itu semua adalah robot, dan tidak mungkin menanyakan sesuatu dari mulut mereka. Quintai menggelengkan kepalanya. Kamu bilang kita sudah lama di sini, kenapa kita belum melihat menara langit yang disebutkan oleh pemimpin? Charles bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu. Sepertinya menara langit muncul secara acak. Kita mungkin tidak beruntung, kata Quintai. Dikatakan bahwa barang yang sangat bagus ada di sana, kata Charles. Kuharap kita bisa bertemu satu sama lain selama siklus ekspedisi ini, kata Quintai, mengucapkan selamat tinggal pada Charles, dan berbalik untuk pergi ke tempat lain. Di sisi lain, di menara langit, Stephen sangat malu. Meskipun dia bisa menghancurkan centaur itu dengan satu pukulan, busur dan anak panah centaur ini terlalu kuat. Belum lagi kuat, mereka juga memiliki fungsi pelacakan sendiri. Pada dasarnya, panah yang mereka tembak akan meledak padanya. Panah itu tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi itu sangat menyiksanya. Yang paling penting adalah penyiksaan semacam ini tidak dapat menukar energi apapun. Ini sama sekali berbeda dengan saat dia dipalu oleh Bogut sebelumnya. Saat itu, menyakitkan dan bahagia, dan sekarang sakitnya masih tidak nyaman. Stephen membuat perkiraan kasar bahwa setidaknya harus ada 100 centaur di daerah ini, dan dia bertarung selama 10 menit sebelum membunuh kurang dari 10. Aku harus cepat. Petik 2. Stephen bergumam diam-diam, dia ingat bahwa setelah tinggal di sini sebentar, itu akan memicu gelombang binatang buas, dan monster di gelombang binatang buas sebelumnya adalah semua monster yang telah dia kalahkan, jika dia menebaknya. Benar,
Monster dalam gelombang binatang buas ini kemungkinan besar adalah jenderal terbang lapis baja yang kamu bunuh hari ini. Monster-monster ini memiliki terlalu banyak senjata daripada kelinci dan monyet sebelumnya. Jika mereka datang berkelompok, pasti sangat merepotkan baginya untuk menghadapinya. Jadi sekarang dia harus membersihkan area ini secepat mungkin dan mendapatkan barang-barang di tangannya, sehingga meskipun dia tidak dapat bertahan dari gerombolan binatang buas, dia tidak akan kehilangan darah. Oleh karena itu, Stephen menyerah dan memilih untuk keluar tanpa syarat. Di bawah output gila Stephen, para centaur jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, Stephen membunuh lebih dari setengah centaur. Tepat ketika Stephen merasa bahwa dia akan dapat segera membersihkan daerah itu, tiba-tiba terjadi keributan di antara para centaur. Kemudian Stephen melihat seekor centaur emas berjalan keluar dari sekelompok centaur. Bos ada di sini. Stephen mendapatkan kembali energinya dalam sekejap. Tepat ketika dia hendak melangkah maju untuk membunuh bos ini, dia melihat bos itu mengangkat busur besar di tangannya, lalu menarik tali busurnya hingga penuh. Mengikuti gerakan centaur emas, centaur di sampingnya mengangkat busur panjang di tangan mereka secara serempak, dan kemudian menarik busur panjang di tangan mereka secara serempak. Ekspresi Stephen berubah. Untuk apa ini? Tepat ketika Stephen bergumam di dalam hatinya, semua centaur melepaskan tangan mereka bersama. Bersenandung, ada suara ledakan rendah dari tali busur. Panah ditembakkan ke arah Stephen, dan di antara panah emas sangat mencolok. Itu dia. Stephen merasa bahwa IQ para centaur ini sangat rendah, karena anak panah tidak dapat melukainya. Mengapa mereka menembakkan tendangan voli ini? Adegannya cukup bagus, tapi tidak ada gunanya. Panah mematikan ini tidak cukup untuknya. Bahkan jika Anda memiliki panah yang berbeda, lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuat ini, itu hanya satu tongkat. Seberapa mematikannya? Tepat. Ketika Stephen berpikir seperti ini, panah yang mengenai wajahnya tiba-tiba berubah. Awalnya, panah ditembakkan ke arahnya dari seluruh sisi, tetapi di udara, panah ini disesuaikan secara otomatis, dan panah terhubung dari ujung ke ujung, membentuk garis lurus dalam sekejap. Ini, Stephen menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat mundur. Namun, garis panah dipercepat dalam sekejap, dan tiba di depan Stephen dalam sekejap mata. Stephen mengayunkan tinjunya dengan keras ke panah di kepala. Ledakan. Tinju itu bertabrakan langsung dengan panah. Kedua kekuatan itu meledak dalam sekejap, dan panah terdepan hancur seketika, dan tepat setelah panah ini hancur, panah kedua mengikuti satu demi satu. Bang! Panah kedua mengenai tinju Stephen lagi, dan kemudian hancur, lalu yang ketiga, keempat, kelima. Panah terus-menerus mengenai posisi yang sama Stephen terus-menerus. Ekspresi Stephen berubah drastis. Bab 2923. Dampak mengerikan menumpuk di tangan Stephen seperti air pasang. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, dia tidak dapat menahan superposisi terus-menerus dari kekuatan ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan tinjunya, tetapi ketika anak panah mengenai tinjunya satu demi satu, superposisi kekuatan akhirnya membuat tangannya mundur. Dalam sekejap mata, puluhan anak panah meledak hampir pada posisi yang sama, dan setelah mereka, panah emas terakhir akhirnya mendarat di kepalan tangan Stephen. Ledakan. Panah emas meledak dengan keras setelah menyentuh kepalan tangan Stephen. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung meledakkan Stephen. Tubuh Stephen terus terbang mundur, dan akhirnya terbang keluar area centaur. Kaki Stephen terus mundur di tanah, dan gesekan antara sepatu dan lantai mengeluarkan suara lecet. Dia terus mundur puluhan meter seperti ini, dan Stephen akhirnya menghentikan sosoknya. Dia melihat tinju di sini. Di tinjunya, semburan asap putih naik, dan pada saat yang sama, seluruh tinjunya menjadi merah. Rasa sakit yang parah datang dari tangan. Meskipun tidak sesakit ditelan oleh jiwa itu sebelumnya, dia masih membuat Stephen berkeringat dingin.
Stephen dapat menjamin bahwa kekuatan ledakan panah terakhir benar-benar sebanding dengan telur goreng biasa. Kalau tidak, sangat tidak mungkin untuk membuat tangannya merah. Tentu saja, yang paling membuat Stephen bersemangat bukan hanya panah emas, tetapi juga centaur emas. Orang itu jelas memiliki semacam pengetahuan taktis, jadi dia memerintahkan semua centaur untuk menembakkan panah ke arahnya. Panah itu tersusun dari puluhan anak panah. Puluhan anak panah pertama berfungsi untuk mematahkan pertahanan, dan fungsi anak panah terakhir adalah untuk melukai atau membunuh dengan parah. Menghadapi taktik seperti itu, Stephen hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Di masa lalu, dia bisa menahan panah centaur terutama karena panah mereka semua tersebar, dan dia bisa menahan sangat sedikit panah per satuan waktu. Tapi sekarang, semua panah disusun dalam satu garis, satu demi satu. Dampak yang dihasilkan adalah 1+1+1+1. Apa? Stephen hanya bisa mengutuk, lalu berjalan maju. Meski serangan lawan sangat tajam, ia tetap harus terus menyerang. Hanya dengan cara inilah ia bisa mendapatkan harta karun di area ini. Apalagi hanya dalam beberapa menit saja, dia sudah menemukan kekurangan dari jurus lawan. Selama dia menggunakan kekurangannya, dia harus bisa membunuh centaur ini. Saat Stephen melangkah ke area centaur, centaur emas melambai lagi, dan semua centaur menembakkan panah lagi. Stephen menarik napas dalam-dalam, kakinya terus bergerak, dan seluruh tubuhnya berkedip terus-menerus. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kelenturannya, Stephen mengerahkan energi gelap di sekelilingnya untuk terus mengubah arah tubuhnya. Kombinasi kaki dan energi gelap membuat tubuh Stephen bergerak cepat tanpa ada aturan sama sekali. Di udara, lebih dari 50 anak panah berbaris dan menembak ke arahnya. Tapi kali ini, Stephen tidak langsung ditembak panah karena dia bergerak terlalu cepat. Tubuhnya terus berubah arah, seperti kilatan, dan karena panah itu terhubung ujung ke ujung, panjangnya menjadi lebih panjang, sehingga menjadi sangat tidak fleksibel. Sangat sulit untuk mengubah arah untuk mengejar Stephen. Sudah beberapa kali bergegas keluar meter jauhnya, anak panah ini belum bisa menyelesaikan belokan. Benar saja, fleksibilitasnya terlalu buruk. Stephen sangat gembira. Situasi di depannya persis seperti yang dia harapkan. Panahnya terlalu panjang dan fleksibilitasnya tidak cukup. Selama dia bergerak cukup cepat dan tidak teratur, panah akan hanya saja, jangan mencoba mengejar diri sendiri. Saat Stephen berpikir, dia berbalik dan bergerak, dan dalam sekejap dia dekat dengan seorang centaur. Tanpa ragu-ragu, Stephen langsung meninju, meledakkan lawan menjadi sampah. Setelah itu, Stephen mengikutinya dan membunuh semua antek centaur yang tersisa dalam waktu yang sangat singkat, hanya menyisakan centaur emas. Centaur emas berdiri berhadap-hadapan dengan Stephen, wajahnya sedikit bermartabat, tetapi dia tidak berbicara. Bab 2924. Beri aku harta yang kamu jaga, dan aku tidak akan membunuhmu, kata Stephen sambil tersenyum. Tugas saya adalah melindungi harta saya. Jika Anda menginginkannya, bunuh saya, centaur emas itu akhirnya berbicara. Yang mengejutkan Stephen adalah suara centaur itu sangat ramping, sama sekali berbeda dari penampilannya yang kasar. Apakah kamu juga dibuat oleh Wang Xiaor? Stephen tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya seorang centaur, ditangkap oleh Wang Xiaor dan dikirim ke sini, dan menjadi binatang penjaga harta karun itu, kata centaur emas itu. Jadi kamu berbeda dari NC di depan? Stephen bertanya dengan heran. Centaur emas itu jelas tidak tahu apa artinya tetapi dia masih mengerti secara kasar arti dari kata-kata Stephen. Dia berkata, beberapa kehidupan di sini diciptakan, beberapa di penjara, dan beberapa ditangkap. Saya milik ditangkap. Petik 2. Wang Xiaor ini terlalu tidak manusiawi, dan kamu harus menjadi makhluk yang cerdas. Bagaimana dia bisa menempatkanmu di tempat di mana kamu tidak ingin buang air selama bertahun-tahun? Tanya Stephen mengerutkan kening. Aku tidak punya mata,
dan aku telah berdosa terhadapnya, jadi dia menempatkanku di sini sebagai hukuman untukku, kata centaur emas itu. Berapa juta tahun? Stephen bertanya. Ya, kata centaur emas. Bagaimana dengan para centaur di bawah komandomu? Stephen bertanya. Mereka diciptakan berdasarkan saya, dan mereka semua mematuhi perintah saya, kata centaur emas. Mengapa panah yang kamu tembak berwarna emas? Stephen bertanya. Karena aku mengubah energi gelap menjadi terang, kata centaur emas itu. Mencerahkan. Elementalisasi. Stephen bertanya dengan ngeri. Ya, energi gelap memiliki kekuatan cahaya, yang dapat memurnikan semua kejahatan di dunia, tetapi Wang Xiaor telah menekan kekuatanku menjadi hanya 1/10 dari kekuatan biasanya, jadi panah cahayaku tidak lagi seperti seharusnya. Kekuatan, jika tidak, hanya satu anak panah yang dapat memurnikanmu, kata centaur emas. Tidak heran tinjuku begitu panas setelah diledakkan oleh panah emasmu, jadi itu dimurnikan. Stephen tiba-tiba menyadari bahwa tangannya sangat panas setelah diledakkan, dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Dia mengira itu adalah ledakan kekuatan. Setelah kupikir-pikir, seharusnya yang disebut mencerahkan elemen gelap. Ini adalah pertama kalinya Stephen melihat seseorang yang dapat menghilangkan energi gelap. Untuk melakukan ini, dia harus menjadi kekuatan super di keluarga Protoss, dan centaur di depannya juga bisa melakukannya. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai tingkat atas keluarga Protoss? Hanya saja sekarang sudah dikompresi 9/10, jadi tidak terlihat sekuat itu. Jadi, Anda telah terbangun dari persepsi 4 kali lipat, bukan? Stephen bertanya. Kebangkitan persepsi 4 kali lipat. Aku tidak tahu apa maksudmu. Centaur emas itu menggelengkan kepalanya. Stephen tertegun sejenak, dan kemudian dia ingat bahwa kebangkitan persepsi disebut di bumi. Tidak heran orang tidak memahaminya. Maksud saya, bagaimana Anda mengelemen energi gelap? Bisakah Anda mengajari saya? Stephen mengubah pertanyaannya. Ini adalah bakat keluarga centaur kita, kata centaur emas. Tidak bisa mengajar. Stephen bertanya. Ya, kata centaur emas. Oke. Stephen menghela nafas, lalu berkata dengan serius, aku berencana untuk pergi ke daerah yang lebih dalam sekarang. Aku tidak akan membunuhmu, dan jangan menghentikanku. Bagaimana kalau membiarkanku pergi ke sana? Hah? Centaur emas memandang Stephen dengan curiga dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuhku? Tapi aku menjaga harta karun itu, kata centaur emas itu. Itu urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku, Stephen, tidak bisa membunuh orang dan merebut harta. Stephen menggelengkan kepalanya. Centaur emas itu tercengang, menatap Stephen dengan bingung. Bisakah kamu melepaskanku? Stephen bertanya. Aku sangat berterima kasih karena kamu sangat menghargaiku, kata centaur emas, menekuk kuku depannya, dan berlutut menghadap Stephen. Mengapa kamu memberikan hadiah sebesar itu? Stephen menggaruk kepalanya dengan malu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lewat. Tugasku adalah melindungi harta karun di sini dan mencegah siapapun pergi ke area berikutnya. Centaur emas itu berdiri tegak lagi dan berkata. Tapi kamu akan mati, kata Stephen. Aku telah terperangkap di sini selama jutaan tahun, dan kematian membuatku lega, jadi. Tolong lawan aku dengan serius, kata centaur emas itu. Benarkah? Stephen bertanya dengan cemberut. Tolong, kata centaur emas. Oke. Stephen menghela nafas. Dia tidak mau membunuh centaur emas di depannya. Meskipun dia bukan makhluk di bumi, bagaimanapun juga dia berasal dari planet lain. Namun, karena dia diminta, dia bisa lakukan saja. Lagi pula, dia tidak bisa dihentikan oleh centaur. Kalau begitu, mari kita mulai, kata centaur emas. Stephen mengangguk, lalu berakselerasi ke arah lawan. Perang sudah dekat. Beberapa menit kemudian, tubuh centaur emas jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari bawah tubuhnya. Stephen berdiri di depan lawan, menatapnya. Terima kasih, akhirnya aku bisa bebas, kata centaur emas.
Wang Xiaor benar-benar bukan manusia. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan mengurungmu selama jutaan tahun, kata Stephen dengan emosi. Semua ini salahku sendiri. Petik 2. Di tempat kami, aku adalah seorang tiran yang melakukan segala jenis kejahatan. Rakyatku hidup dalam kesulitan karena aku. Belakangan, Wang Xiaor melewati kami. Aku mendambakan hartanya dan memperlakukannya. Aku dibunuh, jadi saya dipenjara olehnya, dan akhirnya ditempatkan di sini. Dia memberi saya jutaan tahun untuk saya berefleksi, dan memberi saya tugas untuk menebus saya. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, perjalanan penebusan saya dapat dianggap selesai. Sudah berakhir, terima kasih, manusia, kata Centaur Emas. Sama-sama, kata Stephen. Bawakan busur dan anak panah ini. Centaur Emas itu tiba-tiba mengangkat busur besar di tangannya. Mengapa membawanya? Stephen bertanya dengan curiga. Setelah Anda membuka peti harta karun, Anda secara alami akan mengerti bahwa busur ini adalah senjata suci klan Centaur kami. Itu disegel oleh Wang Xiaor, dan kekuatannya benar-benar rusak. Jika segel itu dapat diangkat suatu hari nanti, itu pasti akan menjadi senjata hebat milikmu. Tolong, aku akan melepaskan hubungan antara aku dan dia, dan selama kamu mencapnya dengan darah, dia akan menjadi milikmu sendiri. Ini adalah hadiahku untukmu, terima kasih atas hormat padaku, kata Centaur Emas. Ini. Stephen tidak menyangka dia akan meledakkan peralatan tersembunyi, dan dia sangat terkejut. Bab 2925. Apakah ini hadiah untuk bea cukai, atau yang lainnya? Stephen bertanya dengan ekspresi aneh. Hadiahmu ada di peti harta karun. Aku memberikannya padamu. Jika aku tidak membatalkan hubungan dengan busur suci, maka dia hanya busur biasa untukmu, Centaur Emas itu menjelaskan. Benda yang sangat berharga, berikan saja padaku. Stephen bertanya dengan heran. Meskipun dia tidak tahu betapa hebatnya benda ini, 3 kata Mieseng Gong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah benda biasa. Jika dia tinggal di sini, dia tidak akan pernah bisa melihat cahaya yang sebenarnya, dan hanya bisa membusuk dengan mayatku. Aku telah melihat rasa hormat untuk hidup di dalam dirimu, dan inilah kekuranganku di masa lalu. Di masa depanku sebelum pergi ini dunia, kamu membuatku menyadari banyak hal, jadi kamu pantas mendapatkannya, kata Centaur Emas. Oke, terima kasih, kata Stephen dengan tulus. Aku akan mati sekarang. Jika kamu melihat orang-orangku suatu hari nanti, tolong beritahu mereka bahwa aku, Mark Lolo, dengan tulus meminta maaf kepada mereka, dan berharap mereka bisa memaafkanku, kata Centaur Emas. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, saya akan memberitahu Anda jika saya melihatnya. Stephen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Centaur Emas menutup matanya, sama sekali tidak bernyawa. Stephen mengambil busur besar yang diberikan kepadanya oleh Centaur Emas dan mulai mengamati. Gaya busur ini sangat sederhana, dan sama sekali tidak terlihat seperti senjata suci, itu lebih seperti alat yang digunakan oleh penduduk asli di bumi. Pernahkah kamu mendengar tentang busur suci? Stephen bertanya pada si idiot. Aku belum pernah mendengarnya, apakah kamu ingin memindai busur suci? Tanya si idiot. Pindai, kata Stephen. Oke, pemindaian. Hasil pemindaiannya adalah sebuah busur, bahannya tidak diketahui, strukturnya tidak diketahui, dan fungsinya tidak diketahui. Kenapa? Kamu tidak tahu apa-apa, jadi mari lakukan pemindaian. Stephen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, dan kemudian energi gelap tuangkan ke dalam busur pemadam suci. Saat berikutnya, pikiran Stephen secara otomatis muncul metode menggunakan busur suci. Kamu harus meneteskan darah untuk menggunakannya, seolah-olah itu tertulis. Stephen bergumam, menggigit jarinya sendiri, dan mengolesi darah di haluan. Darah langsung diserap oleh busur Mieseng, dan kemudian perasaan aneh muncul di hati Stephen, seolah busur itu telah menjadi bagian dari tubuhnya.
Stephen merasakan sesuatu dan menarik tali busur itu. Kemudian, panah yang terbuat dari energi gelap muncul di tali busur-busur pembasmi dunia. Ternyata terkondensasi secara otomatis. Stephen berkata dengan ngeri, dia hanya menarik tali busur, dan busur penghancur dunia ini secara otomatis memadatkan panah energi gelap, dan dia tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Itu juga berarti jika benda ini diberikan kepada orang biasa, bukankah orang biasa memiliki kemampuan untuk menggunakan energi gelap untuk menyerang? Namun, orang biasa tidak dapat melihat energi gelap, jadi meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan energi gelap untuk menyerang, itu percuma, karena Anda tidak dapat melihat panah di tali busur sama sekali, apalagi menembakkan panah. Stephen terus menarik tali busurnya. Saat tali busur direntangkan semakin jauh, panah yang terbuat dari energi gelap semakin besar dan besar. Energi gelap di sekitarnya secara spontan berbondong-bondong menuju segenggam anak panah. Ini, aku mengerti, benda ini akan memadatkan panah energi gelap secara otomatis setelah busur ditarik. Semakin banyak busur ditarik, semakin kuat panah energi gelap itu. Stephen berkata dengan bersemangat. Benar, kata si bodoh. Stephen terus menarik dengan keras, tetapi semakin banyak tali busur ditarik ke belakang, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan tumbuh secara eksponensial. Stephen dengan cepat menghabiskan seluruh kekuatannya. Tali busur direntangkan ke busur bulan sabit, tetapi tidak sepenuhnya diregangkan. Stephen berpendapat bahwa tali busur dapat direntangkan setidaknya 2 kali lebih jauh, tetapi kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menopangnya untuk merentangkannya begitu lebar. Namun, bahkan jika tali busur tidak ditarik sepenuhnya sekarang, panah energi gelap pada tali busur telah menjadi setebal lengan. Ini berkali-kali lebih besar dari panah yang ditembakkan oleh para centaur sebelumnya. Stephen melepaskan tangannya, dan anak panah itu mengayun keluar, mengenai dinding di kejauhan. Ledakan. Dengan suara keras, anak panah itu meledak di dinding. Ini sangat kuat, hanya satu panah ini cukup untuk meledakkan sebuah tank. Stephen secara kasar memperkirakan kekuatan panah tersebut, dan kemudian berjalan ke depan platform yang dijaga oleh centaur. Ada peti harta karun di atas meja. Stephen membuka peti harta karun, hanya untuk menemukan panah transparan di dalamnya. Ternyata itu adalah anak panah. Stephen sangat terkejut dan mengambil anak panah itu. Bab 2926. Panah ini sangat ringan, seberat pena. Tidak heran Mark Lolo memberiku busur pemadam dunia. Penulisan bersama cocok dengan panah ini. Gumam Stephen, lalu mengambil kartu di dalam kotak. Nama panah dicatat pada kartu. Pukulan fatal. Petik 2. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Stephen sangat terkejut bahwa nama panah ini disebut Fatal Strike. Dia pikir itu akan disebut Miseng Arrow atau semacamnya, sehingga bisa dicocokkan dengan Miseng Bow. Ternyata sesederhana Fatal Strike. Bukankah memukul harus menjadi keterampilan? Stephen melihat ke bagian bawah kartu lagi, di mana metode penggunaan pukulan fatal dicatat. Metode penggunaannya hanyalah sebuah kalimat, tembak dengan busur dan anak panah. Itu bisa menjadi pukulan fatal, hanya bisa digunakan sekali, dan panjangnya tergantung pada busur. Sesederhana itu. Menembak benda ini dengan busur dan anak panah merupakan pukulan fatal. Stephen merasa bahwa metode penggunaan ini benar-benar terlalu ceroboh. Mengapa hal ini bisa menjadi pukulan yang fatal? Busur dan anak panah apa yang harus digunakan untuk menembak? Apakah yang disebut pukulan fatal adalah pembunuhan satu pukulan? Stephen memiliki terlalu banyak pertanyaan, tetapi tidak ada jawaban yang diberikan pada kartu ini. Kartu ini hanya menyebutkan busur dan anak panah, tetapi bukan busur pembasmi dunia. Bisakah dipahami bahwa semua jenis busur baik-baik saja? Kata Stephen. Ya. Si bodoh menjawab. Dengan kata lain, panah ini tidak cocok dengan busur pemadam dunia, jika tidak maka akan tertulis di atasnya. Kata Stephen. Ya. Si idiot menjawab dengan sederhana dan jelas.
Kalau begitu bisakah kamu menembak benda ini dengan busur pemadam dunia? Meskipun busur pemadam dunia menembakkan panah energi gelap, itu masih busur, kan? Kata Stephen. Kali ini si idiot tidak memberikan jawabannya sendiri, karena dia juga tidak tahu. Stephen berpikir sejenak, dan meletakkan panah di haluan, dan kemudian, Stephen mencoba menarik tali busur itu. Saat tali busur ditarik, aura menakutkan keluar dari panah. Napas ini datang begitu tiba-tiba dan begitu menakutkan sehingga tangan Stephen tidak bisa menahan gemetar, dan dia hampir ejakulasi. Nima, mengapa perasaan ini begitu menakutkan? Stephen buru-buru melepaskan pukulan fatal dengan ngeri. Tidak diketahui, tetapi fluktuasi energi yang sangat besar baru saja terdeteksi, kata si idiot. Sangat menakutkan hanya menariknya sedikit, tapi tidak apa-apa jika kamu menarik semuanya. Stephen menjilat bibirnya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Pukulan fatal ini benar-benar membuatnya takut. Dia memiliki intuisi bahwa benda ini pasti luar biasa. Tahukah Anda, bahkan angka kelahiran kembali yang dapat memberi Anda kehidupan kedua berada di depan hal ini, yang menunjukkan bahwa hal ini lebih baik daripada angka kelahiran kembali. Jika dia mendapatkan anak panah ini lebih awal, diperkirakan Bogut bisa dikirim untuk melihat Tuhan dengan satu anak panah, bukan? Sayang sekali ini adalah barang sekali pakai. Stephen menghela nafas, merasa sedikit kasihan. Jika benda ini bisa digunakan tanpa batas, maka dia benar-benar pergi ke Titan untuk bermain. Sambil memikirkannya, Stephen menyingkirkan kedua hal ini. Busur pembasmi dunia memiliki fungsi yang sangat kuat, dapat dibuat lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan ide pengguna, jadi Stephen mengubah busur pembasmi dunia menjadi seukuran kuku, dan kemudian menggunakan kalung dengan salib kelahiran kembali untuk membuat busur pemusnahan dunia menjadi lebih kecil. Busur itu digantungkan di lehernya. Adapun serangan fatal, hal ini luar biasa, dia bisa mengubah ukurannya sesuai dengan ukuran busur, jadi ketika busur pembasmi dunia menjadi hanya seukuran kuku, Stephen menempatkan serangan fatal bersamanya, dan dia juga menjadi ukurannya sama dengan busur misi, dan langsung dipasang ke badan busur misi, menyelamatkan Stephen untuk menemukan benda lain untuk dipakai. Stephen mencoba melompat, dan menemukan bahwa kecuali dia memegangnya dengan tangannya, benda itu akan pas dengan busur misi, dan itu tidak akan jatuh tidak peduli seberapa banyak dia melompat. Ini benar-benar artefak yang harus dimiliki untuk perjalanan pulang. Stephen menghela nafas dan berjalan ke area berikutnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Stephen tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap kakinya, dan seluruh lantai benar-benar sedikit bergetar. Ada apa? Stephen melihat sekeliling dengan curiga. Pada saat ini, getaran di bawah kakinya tiba-tiba meningkat, dan dia merasakan perasaan tidak berbobot. Kita jatuh, kata Dami. Aku juga tahu, mungkinkah menara langit akan datang? Stephen berkata dengan heran. Sedangkan dunia luar, semua penjelajah di metaverse memperhatikan perubahan di langit, dan orang-orang melihat ke langit satu demi satu. Di udara, sebuah menara besar menerobos langit. Menara ini sangat besar sehingga hampir menutupi sebagian besar langit. Itu menara langit, seru Charles bersemangat. Menara langit, ini benar-benar menara langit. Menara langit ada di sini. Sorakan datang dari seluruh metaverse. Mereka yang telah memasuki metaverse tahu bahwa hal yang paling berharga di metaverse semuanya ada di Menara Cakrawala, dan tujuan terbesar mereka adalah Menara Cakrawala. Mereka telah berada di alam semesta Yuan selama beberapa hari. Mereka mengira tidak akan ada cara untuk melihat Menara Cakrawala, tetapi mereka melakukannya. Jangan berharap Menara Cakrawala datang hari ini. Menara langit yang muncul dari langit perlahan-lahan jatuh bersama Tianwei, dan semua orang berlari menuju arah jatuhnya menara langit hampir bersamaan. Serangkaian sosok melintas di antara hutan, gunung, sungai. Menara langit jatuh dengan sangat cepat, mendekati tanah dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan suara keras, menara langit mendarat dengan mulus.
Bab 2927. Apakah ini datang? Stephen memperhatikan rasa frustrasi menara langit, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dari sudut pandang tanpa bobot, seharusnya seperti ini, kata si idiot. Artinya, jika ada orang di metaverse, mereka harus datang ke sini nanti. Aku harus cepat. Stephen terus berjalan sambil berpikir. Setelah berjalan sekitar beberapa menit, Stephen menemukan sebuah villa muncul di depannya. Villa ini jelas rumahnya di ibu kota kekaisaran. Hanya saja villa ini terlihat jauh lebih tua saat ini, dan masih banyak tanaman merambat di dindingnya. Apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan heran. Si idiot tidak menjawab pertanyaan Stephen, seolah dia menghilang. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Ayah, mengapa kamu berdiri di sini? Stephen terkejut sesaat, lalu tiba-tiba berbalik, dan menemukan seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri di belakangnya. Pria ini terlihat agak mirip dengannya, tetapi dia jauh lebih tua dari Stephen, dan Stephen membenarkan bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Siapa yang kamu telepon? Stephen bertanya. Aku memanggilmu, ayah, mengapa kamu menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Pria itu bertanya dengan curiga. Apakah kamu memanggilku? Aku ayahmu. Stephen memandang pihak lain dengan curiga. Pria di depannya jelas lebih tua darinya, dan dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana mungkin pihak lain memanggilnya ayah? Tentu saja aku memanggilmu, ayah. Jangan mengolok-olokku, aku terlalu sibuk untuk kembali akhir-akhir ini. Jika kamu marah, tidak menyenangkan berpura-pura tidak mengenalku. Pria paruh-baya sambil berbicara, dia tersenyum dan berjalan ke sisi Stephen, dan merangkul bahu Stephen. Stephen dapat merasakan bahwa tangan pria ini sangat kuat, dan aura seluruh orangnya juga sangat kuat, yang bahkan memberinya rasa keintiman. Kamu bercanda, kan? Siapa kamu? Stephen mematahkan tangan yang lain dan bertanya dengan cemberut. Aku Ankang, ayah, kemampuan aktingmu sedikit terlalu bagus, dan aku sedikit bingung, kata pria paruh-baya itu sambil tersenyum. Sehat, Stephen menatapnya dengan heran. Setelah apa yang dikatakan pihak lain, memang ada sedikit bayangan Lin Ankang di wajahnya. Tidak mungkin, berapa umur Ankang di keluarga kita, berapa umurmu? Bagaimana mungkin Ankang? Tidak mungkin. Stephen menggelengkan kepalanya berulang kali. Ayah, aku berumur 50 tahun ini. Menurutmu berapa umurku? Bukankah kamu juga berumur 80 tahun ini? Ini akan menjadi ulang tahun ke-80mu dalam seminggu. Kamu tidak akan melupakannya. Pria berusia lanjut bertanya. Umurku 80 tahun. Stephen bertanya dengan tak percaya. Ya, ayah, berhenti bermain denganku. Ayo pulang. Hari ini, ibuku berkata bahwa aku membuat daging babi rebus favoritku. Aku datang ke sini secara khusus. Aku harus pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur nanti. Ayo pergi. Ayo pergi. Pria paruh-baya itu berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkul bahu Stephen dan berjalan menuju villa di depan. Stephen merasa kepalanya sedikit pusing, dia jelas berada di menara langit, mengapa dia tiba-tiba datang ke sini, dan mengapa dia tiba-tiba berusia 80 tahun. Lin Ankang juga berusia 51 tahun. Apa ini? Mungkinkah itu ilusi? Murid Stephen tiba-tiba menyusut. Eye of the Titans diaktifkan seketika. Rumah di depannya menjadi transparan, dan orang-orang yang berjalan di dalam rumah juga menjadi jelas. Stephen dengan jelas melihat Yao Jing yang sibuk di dapur, dan Gu Feiyan yang sedang memilah-milah dokumen di ruang tamu, tapi kali ini kedua wanita itu ternyata adalah wanita tua. Stephen memandang orang di sebelahnya yang menyebut dirinya Lin Ankang. Tubuh orang ini menjadi transparan di matanya, dan Stephen dapat dengan jelas melihat kerangka komandan di tubuhnya. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Stephen melihat sekeliling. Dikelilingi oleh halaman villa, dan di luar adalah tembok villa.
Fungsi mata Titan diaktifkan sepenuhnya. Semua yang ada di depan mata menjadi transparan, lalu pemandangan di kejauhan dengan cepat dibawa ke depan. Semuanya begitu nyata. Bab 2928. Bodoh, apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan ngeri. Apa yang terjadi? Suara idiot itu terdengar. Mengapa saya muncul di sini? Apakah saya tidak berada di Menara Langit? Tanya Stephen. Menara Cakrawala. Sudah lebih dari 40 tahun sejak terakhir kali Anda memasuki Menara Cakrawala. Apakah Anda masih tenggelam dalam pengalaman Menara Cakrawala? Tanya si idiot. Apa maksudmu? Kenapa lebih dari 40 tahun telah berlalu? Tanya Stephen. Apakah kamu lupa? Kamu memasuki Menara Langit lebih dari 40 tahun yang lalu. Kamu lulus ujian Centaur Emas dan mendapatkan busur pemusnahan. Setelah itu, Menara Langit datang ke alam semesta Yuan, dan orang-orang dari pohon kehidupan kebetulan berada di alam semesta Yuan. Di alam semesta, mereka memasuki Menara Langit dan bertemu dengan kami. Setelah Anda membunuh mereka semua, Anda meninggalkan Menara Langit, dan kemudian Anda muncul di markas pohon kehidupan. Anda mengirim para pemimpin pohon kehidupan, termasuk perselisihan lainnya, benar-benar terbunuh, dan pohon kehidupan sepenuhnya dinyatakan hancur. Apakah Anda sudah melupakan semua ini? Si idiot bertanya dengan curiga. Hah? Stephen tertegun sejenak. Kemudian, sejumlah besar kenangan tiba-tiba muncul di benak saya seperti ledakan. Stephen tiba-tiba menutupi kepalanya. Ingatan yang tiba-tiba itu memenuhi seluruh otaknya seketika. Stephen seperti pasien amnesia yang tiba-tiba mengingat semua kejadian masa lalu. Semuanya, dia ingat. Ya, dia meninggalkan Menara Langit, menghancurkan pohon kehidupan, dan kemudian menggunakan obat rahasia Senong untuk mengatasi krisis jus, dan seluruh dunia kembali normal, dan dia juga menggunakan ini untuk berdiri di puncak dunia. Dan menjadi mitra dengan semua jurusan. Dia adalah karakter dari Guoping. Sampai 20 tahun yang lalu, dia lelah dengan perselisihan sekuler dan memilih untuk pensiun, menjalani kehidupan pensiun yang santai. Ingat, tanya si idiot. Aku ingat. Stephen mengangguk, ingatan dalam benaknya begitu jelas dan lengkap sehingga dia harus percaya bahwa dia secara pribadi mengalami ingatan itu. Akhir-akhir ini, kamu sering mengalami amnesia semacam ini. Ini mungkin akibat dari penghancuran diri itu, kata si idiot. Amnesia. Stephen berpikir keras. Ayah, masuk, apa yang kamu pikirkan di sini? Suara Lin Ankang datang dari samping. Stephen memandang Lin Ankang. Kenangan tentang Lin Ankang muncul dengan cepat. Dia pertama kali tumbuh gigi, pergi ke taman kanak-kanak untuk pertama kalinya, dan kemudian pergi ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, kelulusan, pekerjaan, dan jatuh cinta. Waktu, semua kenangan mengisi otak kehidupan Stephen. Ankang. Stephen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh pipi Lin Ankang. Meskipun dia memiliki ingatan yang lengkap di benaknya, dia selalu merasa seolah-olah dia telah merindukan sebagian besar hidup putranya. Ayo pergi, aku lapar. Lin Ankang berjalan ke villa dengan Stephen di pelukannya. Di villa, Yao Jing mengeluarkan sebuah piring dari dapur dan meletakkannya di atas meja makan. Melihat Stephen masuk, Yao Jing berkata sambil tersenyum, aku tidak melihatmu sepanjang sore, jadi aku pergi menjemput Ankang. Petik 2. Ayah berkeliaran di luar, aku menangkapnya, aku membawanya kembali ya. Lin kata Ankang sambil tersenyum. Kamu tidak ingin kamu membantuku memasak di sore hari, dan kemudian berjalan-jalan, aku benar-benar malas. Yao Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berteriak kepada Gu Feiyan di ruang tamu, Gu kecil, saatnya makan. Petik 2. Baiklah, oke. Gu Feiyan mengangguk, merapikan dokumen di atas meja, lalu datang ke meja makan. Stephen duduk di kursi tempatnya duduk, dan melihat ke kiri dan kanannya. Duduk di sisi kiri dan kanan saya adalah Gu Feiyan dan Yao Jing,
Keduanya berusia 70-an, tetapi karena mereka terawat dengan baik, mereka tidak terlihat seperti wanita tua, membuat orang terlihat menawan. Lin Ankang duduk berhadapan, tinggi dan tinggi, mirip dengan apa yang dibayangkan Stephen. Pada saat ini, terdengar suara membuka pintu. Kemudian, sekelompok orang masuk dari pintu. Ada pria dan wanita dalam grup ini, dan saat Stephen melihat mereka, ingatan terkait muncul di benaknya. Wanita jangkung yang berjalan di depan adalah Lin Ansi, diikuti oleh suami dan anaknya, cucu perempuan Stephen. Berjalan di belakang Lin Ansi adalah Lin Waner. Lin Waner sekarang berusia 50 tahun. Meskipun dia tidak setinggi Lin Ansi, tingginya masih sekitar 1,65 meter. Lin Waner juga ditemani oleh suami dan anak-anaknya. Begitu sekelompok orang ini masuk, mereka dengan hangat menyapa Stephen dan yang lainnya. Putri Lin Ansi dan anak-anak Lin Waner mengepung Stephen dan memanggil mereka kakek. Melihat pemandangan bahagia di depannya, Stephen merasa sangat puas, seolah hidupnya telah selesai. Selusin orang duduk mengelilingi meja, mengobrol dengan ramah satu sama lain. Stephen minum beberapa gelas anggur dengan putra dan menantunya, dan segera menjadi sedikit mabuk. "Aku akan ke kamar mandi," kata Stephen, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Setelah buang air kecil, Stephen pergi ke wastafel untuk mencuci tangannya, lalu meletakkan tangannya di bawah keran, menuangkan air ke wajahnya. Air dingin menstimulasi wajahnya, membuat rasa mabuknya menghilang. Kemudian Stephen bangkit dan keluar dari kamar mandi. Setelah berjalan beberapa langkah, Stephen tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan berjalan kembali ke wastafel, melihat ke atas wastafel. Di atas wastafel ada cermin, dan yang muncul di cermin itu adalah seorang lelaki tua. 80 tahun. Stephen menyentuh wajahnya, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap mata. Hah! Stephen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres di sana. Kemudian, kilatan cahaya melintas di benak Stephen. Stephen tahu ada yang tidak beres. Bab 2929. Stephen keluar dari kamar mandi. Ruang tamu itu damai. Yao Jing dan Gu Feiyan sama-sama minum anggur dan duduk bersebelahan membicarakan beberapa hal menarik dalam hidup. Lin Ankang duduk di sofa, menutup matanya sedikit, wajahnya memerah, dan dia sepertinya mabuk. Lin Waner, Lin Ansi berkelahi dengan beberapa anak. Suami keduanya sedang mencuci piring di dapur. Kehidupan seperti ini sangat santai dan nyaman. Betapa aku berharap bisa menjalani kehidupan seperti itu suatu hari nanti, kata Stephen dengan emosi. Mendengar kata-kata Stephen, semua orang melihat bersama. "Apa yang kamu bicarakan, Stephen? Kemarilah, ayo minum," Yao Jing menyapa Stephen. Stephen tersenyum, berjalan ke sisi Yao Jing dan duduk. Yao Jing minum anggur, menjadi sedikit mabuk, dan bersandar pada Stephen. "Stephen, tahukah kamu bahwa hal paling beruntung dalam hidupku adalah menikahimu?" gumam Yao Jing pelan. "Saya juga berpikir begitu. Jika memungkinkan, setelah saya meninggalkan Menara Langit, saya pasti akan memberitahu Anda kalimat ini," kata Stephen. "Apa maksudmu?" Yao Jing menatap Stephen dengan curiga. Stephen tersenyum, menatap semua orang yang hadir dan berkata dengan keras, "Semuanya, lihat ke sini." Petik 2. Semua orang memandang Stephen. "Ada apa, Ayah?" Lin Ankang bertanya. "Senang bertemu denganmu di sini. Meskipun aku tahu bahwa kalian semua adalah fiksi, tapi bagaimanapun juga, kamu benar-benar mencerminkan pemikiran tertentu di hatiku. Ankang, aku harap kamu benar-benar dapat tumbuh dengan sehat, seperti sekarang ini," Stephen berkata kepada Lin Ankang. Lin Ankang memandang Stephen dengan cemberut dan bertanya, "Ayah, bukankah aku sudah dewasa?" Stephen menggelengkan kepalanya, menatap Lin Waner dan berkata, "Waner, aku juga berharap kamu dapat melanjutkan darah untuk orang tua kandungmu." Petik 2. Papa Lin. Lin Waner memandang Stephen. "Ansi,
Anda mengatakan bahwa Anda telah membuat terobosan penting dalam penelitian Anda di Akademi Ilmu Pengetahuan China. Saya sangat senang. Saya berharap suatu hari nanti Anda juga akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negara. Stephen berkata kepada Lin Ansi. Lin Ansi menatap Stephen dalam diam. Dan kamu, Gu kecil. Stephen menoleh untuk melihat Gu Feiyan, menepuk kepalanya dan berkata, aku harap di masa depan kamu dan Yao Jing bisa serasi seperti sekarang, dan menjadi saudara perempuan untuk selamanya. Seumur hidup, Stephen. Gu Feiyan meletakkan tangannya di tangan Stephen. Oke, waktu bahagia itu singkat, semuanya, saatnya untuk mengakhiri, kata Stephen, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membanting meja. Nasib, tidak. Tidakkah kamu ingin tinggal bersamaku selamanya? Seru Yao Jing. Tangan Stephen sedikit melambat. Stephen, aku mencintaimu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Gu Feiyan juga berteriak. Tangan Stephen menjadi lebih lambat. Ayah, tidakkah kamu ingin melihatku lagi? Kakek, kami tidak ingin mati. Petik 2. Ada berbagai suara sedih di sekitar, dan tangan Stephen menjadi sangat lambat. Untuk Stephen, meskipun dia telah melihat bahwa semua ini palsu, dia masih ragu ketika mendengar suara-suara itu. Betapa dia berharap bisa membenamkan dirinya dalam semua ini tanpa bangun. Tidak ada pohon kehidupan, tidak ada bogut, bahkan tidak ada musuh yang baik di sini. Istri berbudi luhur dan anak berbakti, semuanya begitu indah. Mengapa kamu harus kembali ke kenyataan? Bukankah bagus hanya ada dalam ilusi seperti ini? Setidaknya kamu akan menjadi sangat bahagia dengan cara ini. Petik 2. Suara si idiot terdengar. Jika kamu benar-benar idiot, maka kamu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepadaku. Mata Stephen berkilat dingin, dan kemudian dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Dalam sekejap, tangan Stephen membentur meja di depannya dengan keras. Meja runtuh, gelas anggur dan piring makan di atas meja terangkat ke udara, dan kemudian seluruh ruangan mulai terdistorsi dan hancur. Yao Jing, Gu Feiyan, Lin Ankang, Lin Ansi, Lin Ansun, dan cucu perempuan, menantu laki-laki. Semuanya berteriak di depan Stephen, dan kemudian semuanya runtuh bersamaan dengan ruang. Mata Stephen tiba-tiba berkilat. Bab 2930. Seekor kupu-kupu besar berwarna-warni muncul di depan matanya. Kupu-kupu ini berjarak sekitar 2 meter darinya, sayapnya sangat besar, lebarnya lebih dari 1 meter, dan sangat indah. Aku mencoba membangunkanmu, tetapi itu sangat sulit. Kamu sepertinya telah jatuh ke dalam semacam halusinasi. Suara idiot itu muncul di benak Stephen. Aku tahu. Tidak apa-apa, kata Stephen sambil melihat kupu-kupu berwarna-warni di depannya. Apakah kamu bos level ini? Stephen bertanya. Hanya sedikit manusia yang bisa bangun dari mimpiku, kenapa kecuali kamu? Tanya kupu-kupu, suaranya adalah suara perempuan, sangat lembut. Kamu mungkin tidak tahu bahwa umurku lebih dari 1 juta tahun, jadi. Pada usia 80 tahun, tidak mungkin bagiku untuk menjadi tua, kata Stephen. Benarkah? Apakah kamu bermimpi menjadi tua? Tanya kupu-kupu. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku bermimpi menjadi tua? Stephen bertanya balik. Aku tidak bisa ikut campur dalam mimpimu, aku hanya bisa membiarkanmu bermimpi dan membenamkanmu dalam mimpi, itu saja, kata kupu-kupu. Apakah ini kemampuanmu? Stephen bertanya. Ya. Saya bisa membuat orang bermimpi, mimpi termanis, mimpi adalah semua hal yang dia impikan, orang akan tenggelam dalam mimpi, tidak dapat melepaskan diri, dan akhirnya mati dalam mimpi, dan begitu mereka mati dalam mimpi, yang sama pada kenyataannya akan mati, kata Butterfly. Keterampilan ini luar biasa. Stephen mengagumi, bahkan dia hampir jatuh ke dalam mimpi dan tidak bisa melepaskan diri. Bisa dibayangkan jika orang biasa bertemu dengan kupu-kupu ini, dia pada dasarnya akan mati. Namun, Stephen mengepalkan tinjunya meski ia mendesah melihat kedahsyatan lawan.
Dia ingin membunuh monster dan merebut harta, jadi tidak peduli seberapa hebatnya kamu, kamu harus mati. Kamu telah memecahkan mimpinya, jadi kamu bisa mendapatkan apa yang aku jaga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Wang Xiaor, kata kupu-kupu. Ah, tidak apa-apa. Apakah kamu tidak punya adik laki-laki atau semacamnya? Stephen bertanya dengan heran. Di daerah lain sebelumnya, dia mendapatkan harta setelah membunuh massa terlebih dahulu dan kemudian bosnya. Tanpa diduga tidak perlu untuk membunuh bos di level ini. Mungkinkah bos ini takut mati? Tepat ketika Stephen terkejut, kotak harta karun di belakang kupu-kupu terbang secara otomatis dan terbang menuju Stephen. Aku benar-benar tidak perlu bertarung. Stephen segera berseri-seri dengan gembira, semakin dalam bosnya, semakin kuat dia, jadi siapa yang akan mengambil risiko untuk bertarung jika mereka tidak bisa bertarung? Peti harta karun terbang di depan Stephen. Stephen mengulurkan tangan untuk mengambil kotak harta karun itu, lalu membukanya. Saat peti harta karun dibuka, kepulan asap hijau menyembur keluar dari peti harta karun. Asap biru menyebar dengan cepat, menutupi area di sekitar Stephen. Apa-apaan ini? Stephen bertanya dengan ngeri. Manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk mendapatkan harta yang aku jaga? Sekarang kamu telah diracuni, tidak mungkin ada manusia yang selamat dari racunku. Satu-satunya hal yang menunggumu adalah jalan buntu. Kupu-kupu berkata sambil tertawa lebar. Ini, Stephen mengerutkan kening dan melihat asap hijau di sekitarnya. Dia tidak tahu apakah benda ini beracun, tetapi dia hanya tahu bahwa asapnya berbau harum, seperti aroma bunga. Tubuh dari tubuh tertinggi para titan tidak takut dengan racun apapun di dunia ini. Suara si idiot terdengar. Aku juga berpikir begitu. Stephen tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, asap hijau di sekitarnya mengalir ke hidung Stephen seperti banjir dari saluran keluar banjir, dan dada Stephen membengkak karenanya. Dalam sekejap mata, semua asap hijau tersedot ke dalam tubuh Stephen. Kupu-kupu semua dikelilingi di sana. Racun saya sendiri yang dapat meracuni semua manusia telah diserap oleh seseorang, tetapi pihak lain tidak ada hubungannya dengan itu. Apa yang terjadi? Rasanya enak. Stephen tersenyum dan menjilat bibirnya, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Sekarang apakah kamu siap untuk diinjak-injak sampai mati olehku? Cong-cong kecil. Setelah Stephen selesai berbicara, dia tiba-tiba berakselerasi menuju kupu-kupu. Kupu-kupu itu terkejut dan mengepakkan sayapnya. Angin bertiup dari sayapnya. Namun, bagi Stephen, embusan angin itu seperti angin musim semi yang bertiup di wajahnya. Stephen langsung menerobos embusan angin dan mendatangi kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu berbalik untuk terbang, tetapi Stephen melompat dan mendarat langsung di punggung kupu-kupu itu. Turun. Kupu-kupu berteriak ketakutan. Serangga harus diinjak sampai mati, kata Stephen, dan menginjak dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh kupu-kupu itu dengan cepat jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Tubuh Stephen kemudian terjatuh dan menginjak tubuh kupu-kupu. Ah! Kupu-kupu menjerit. Teriakan ini tetaplah jeritan betina. Jika tidak melihat tubuh kupu-kupu, akan membuat orang merasa sedikit kasihan, namun saat melihat tubuh kupu-kupu, saat itu rasa kasihan berubah menjadi jijik dalam sekejap. Pertama biarkan aku bermimpi, lalu racuni aku, kamu reptil benar-benar cukup buruk. Stephen mengertakkan gigi dan berkata, tolong beri saya cara untuk hidup, saya tidak ingin mati, kata kupu-kupu. Kamu masih memohon belas kasihan. Bukankah kamu diciptakan oleh Wang Xiaor? Tanya Stephen. Tidak, saya ditangkap dan ditempatkan di sini olehnya. Saya tidak ingin mati, kata kupu-kupu. Siapa namamu? Stephen bertanya. Mimpi kupu-kupu, kata kupu-kupu. Stephen menatap kupu-kupu besar di bawah. Meskipun sayapnya cantik, tubuhnya biru dan lembut, sangat menjijikkan, sama sekali tidak pantas untuk namanya.
Apakah kamu seorang Zerg? Stephen bertanya. Ya, kami bertemu Wang Xiaor ketika kami menginvasi planet manusia jutaan tahun yang lalu. Wang Xiaor memusnahkan ras kami dan menempatkan saya di sini untuk melindungi harta karun itu. Alasan mengapa saya berurusan dengan Anda adalah karena apa tugas saya, kata Meng Di. Dia juga ditangkap. Mark Luoluo sama sekali tidak takut mati. Mengapa kamu begitu takut mati? Tanya Stephen. Meskipun saya telah dipenjara di sini selama jutaan tahun, saya tetap hidup selama saya masih hidup, kata Meng Di. Stephen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Jika dia telah dipenjara selama jutaan tahun, maka dia pasti akan mati lebih awal dan dilahirkan kembali lebih awal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pasang binatang akan segera dimulai, harap bersiaplah. Petik 2. Gelombang binatang akan datang. Murid Stephen menyusut, lalu dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dengan bunyi gedebuk, Meng Di hancur. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.